kita buat kesepakatan yang harus kita jalankan sepanjang kita mengikuti kegiatan pembelajaran. Kira-kira kesepakatannya apa ya? 1. Mela mungkin. Ya, kita semua harus menertibkan diri kita masing-masing ya. Nah, ketika ada pertanyaan baru diberikan jawaban. Kalau dikasih kesempatan baru acungkan tangan, jangan rame-rame. Ya, baik. Itu saja ya. Masing-masing kita harus menjaga ketertiban diri masing-masing supaya tidak menimbulkan keributan. Baik. Sebelumnya Ibu akan tayangkan ada 2 teks iklan ya. Ibu minta kamu untuk amati baik-baik teks iklan ini. Sekarang Ibu tayangkan teks iklan yang pertama. Oke, silakan diamati teks iklan yang pertama. Sudah? Sudah ya? Oke, kita masuk di teks iklan yang kedua ya. Teks iklan yang kedua di sini Ibu sebut atau Ibu berikan nama dengan teks iklan B. Silakan diamati teks iklan B. Sudah? Sudah ya? Oke. Baik. Dari kedua iklan itu, kira-kira produk apa yang diiklankan? Kopi ya? Kopi ya. Dari iklan A, iklan B sama-sama mempromosikan tentang kopi. Oke, sekarang kita lihat. Dari 2 iklan tersebut, kira-kira iklan mana yang lebih menarik perhatian kalian? Yang menurut kalian lebih menarik dari 2 iklan itu, kan dia punya produknya sama atau kopi instan. Nah, dari 2 tampilan iklan itu, kira-kira menurut kamu mana yang lebih menarik? Ini apa, Dede? Iya, Iklan A tadi ya? Iklan A yang lebih banyak teksnya. Oke, menurut guys? Iklan B. Siapa lagi? Ini apa? Iklan B. Siapa lagi? Sekarang Gusto, kira-kira kalau menurut kau iklan B yang paling menarik, ya? Alasannya kenapa? Kenapa iklan B itu lebih menarik dibandingkan dengan iklan A? Ya? Perbandingannya hanya antara 2 iklan ya. Siapa yang bisa jawab ini apa, guys? Guys, alasannya apa, guys dulu ya? Karena teksnya sedikit sederhana dan mempunyai gambar yang cukup menarik. Oh ya, bagus tepuk tangan buat guys. Ini apa, Efren? Alasannya kenapa, Efren? Gambarnya menarik. Oke, kalau dari guys tadi gambarnya menarik, teksnya juga singkat. Siapa lagi? Ya. Karena gambarnya menarik dan penjelasannya secara singkat. Oh ya, penjelasannya singkat, gambarnya juga menarik. Oke, baik. Tepuk tangan juga untuk Flora. Nah, jadi lebih banyak yang berpendapat bahwa ikan B itu yang paling menarik, yang lebih efektif dibandingkan dengan iklan A, dengan alasan bahwa iklan B itu teksnya singkat dan juga gambarnya menarik. Hanya 2 alasannya, dari segi teksnya dengan dari segi visualnya. Oke, baik. Nah, hari ini kita mau belajar kembali tentang teks iklan. Kalau pertemuan sebelumnya kan kita belajar tentang teks iklan, dengan tujuan pembelajaran kita bisa mengidentifikasi isi dari teks iklan. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis efektivitas sebuah iklan, ya, mampu menganalisis apakah sebuah iklan itu efektif atau tidak, ya. Oke, baik. Sekarang kita kembali mengamati iklan yang tadi sudah pernah Ibu tayangkan tadi, yang sudah kita amati. Kita lihat itu untuk memperdalam pemahaman kita, kira-kira iklan yang efektif itu seperti apa? Oke, baik. Sekarang Ibu tayangkan kembali ya.
sekali lagi. Ya. Silakan diamati. Sudah? Sudah ya? Oke. Nah sekarang, ya, tadi kan kita sudah sepakat bahwa ya banyak yang berpendapat bahwa yang lebih menarik itu adalah iklan B, ya. Yang lebih menarik itu adalah iklan B. Nah, pertanyaannya ya, mengapa iklan B itu terasa lebih menarik untuk kalian dibandingkan dengan iklan A? Kenapa itu? Melang? Ya, gambarnya lebih menarik, ya. Gambarnya lebih menarik ya kalau dibandingkan dengan iklan A, ya. Gambarnya lebih menarik. Terus apa lagi? Memiliki kata yang indah seperti jago pagi saat diteguhkan mau sekejap. Ya, kata-katanya juga menarik perhatian. Baik, tepuk tangan untuk Melan dengan Nova. Lalu pertanyaan berikutnya, setelah kamu amati, kamu pahami teks iklan B itu. Kira-kira ada berapa kata yang kamu ingat dari teksnya yang disajikan pada iklan B? Kata-kata apa saja? Tadi kan kamu bilang teksnya singkat, otomatis kan mudah diingat. Kira-kira kata apa saja yang kamu ingat dari iklan B tadi? Kata-katanya. Ada apa saja kata yang disajikan dalam teks yang tertera pada iklan B? Kata jago pagi, apa lagi? Ya? On sekejap. Apa lagi? Kopi. Ya. Nah, dari kata-kata itu on sekejap misalnya itu. Kira-kira menurut pemahaman kamu itu apa maksudnya? Jago pagi. Ya. Ya, satu kali tegukan kita langsung bersemangat. Ya, itu maksudnya. Nah, sekarang lagi Ibu ajukan pertanyaan lagi. Mengapa iklan yang efektif itu harus menggunakan teks yang ringkas dan kuat? Kenapa kalau sebuah iklan dikatakan efektif lalu harus menggunakan teksnya itu harus ringkas dan kuat? Kenapa itu kira-kira? Kenapa itu? Ya, supaya mudah dimengerti. Siapa lagi? Bude. Menghemat waktu dalam memahami. Siapa lagi yang belum jawab? Melan. Mudah diingat. Siapa lagi? Ini Maili. Karena keterbatasan waktu dan perhatian audiens serta untuk memastikan pesan utama tersampaikan dengan cepat dan jelas. Ya, yang pertama tadi untuk menghemat waktu. Orang yang membaca teks dia tidak harus menggunakan banyak waktu untuk memahami isi dari teks iklan atau memahami pesan dari teks iklan itu. Oke, baik. Sekarang kita perhatikan prinsip iklan yang pertama ya. Nah, iklan efektif itu yang pertama bahwa teksnya harus ringkas, persuasif, dan mudah diingat. Ya, teksnya ringkas, persuasif, dan mudah diingat. Nah, siapa yang bisa jelaskan arti dari kata persuasif itu? Persuasif, penggunaan bahasa persuasif dalam teks iklan. Pertemuan kali lalu sempat disinggung. Apa kira-kira? Ya? Lebih menarik. Apa lagi? Siapa? Persuasif. Penggunaan bahasa yang persuasif yaitu ya, persuasif itu mampu menarik perhatian pembaca, mampu menggugah hati pembaca untuk bisa memiliki barang yang diiklankan. Ya. Jadi prinsip yang pertama untuk iklan efektif itu teksnya harus ringkas, persuasif, dan mudah diingat. Nah, dari prinsip yang pertama ini kamu sudah bisa bayangkan kira-kira dari dua teks tadi itu mana yang lebih efektif. Oke? Nah, yang berikut lagi. Yang berikut lagi, pertanyaan yang berikut. Oke, nah sekarang kita bandingkan kembali antara iklan A dan iklan B.
dalam teks toh. Nah, mengapa visual hampir selalu lebih penting daripada teks untuk menarik perhatian awal, terutama kalau di media digital, ya? Lebih mengutamakan gambarnya, gambarnya harus lebih menarik dibandingkan dengan teksnya untuk menarik perhatian awal, Kenapa itu? Ya? Karena kita dapat lebih cepat memahami gambar dibandingkan Lebih cepat memahami gambar dibandingkan dengan teks. Kenapa? Siapa lagi? karena desain yang menarik. Desain yang menarik. Siapa lagi? Pengelolaan informasi visual lebih cepat. Iya, ya. Gambar yang menarik itu lebih banyak menarik perhatian dari pembacanya. Kalau gambarnya sudah menarik, ya, tentu pembaca bisa tertarik dan mereka lebih cenderung untuk bisa, apa kira-kira isinya ya. Mereka langsung fokus ke teksnya. Kalau gambar yang disajikannya menarik, Oke, yang berikut lagi. Nah, kita masuk ke prinsip iklan efektif yang kedua. Siapa yang bisa baca itu? Yang mau baca siapa? Angkat tangan. Ellen. Iklan efektif. Visual harus menarik perhatian, menyampaikan emosi dan relevan. Ya, jadi prinsip yang kedua, sebuah iklan efektif itu visualnya harus menarik perhatian. Gambarnya itu Kak, harus mampu menarik perhatian, menyampaikan emosi dan relevan. Harus relevan, itu maksudnya harus ada keterkaitan antara gambar dengan isi dari iklan itu. Ya, itu yang dimaksudkan dengan relevan. Nah, sudah ada dua prinsip iklannya. Jadi dari dua prinsip yang sudah kita pelajari, prinsip yang pertama, prinsip yang kedua, kita sudah bisa membayangkan berarti dari dua teks iklan tadi mana yang lebih efektif kira-kira. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke yang berikut. Ya. Bandingkan kembali iklan A dan iklan B. Sekarang pertanyaannya, meskipun iklan B menarik, tadi kan kita katakan iklan B tadi menarik toh, apakah iklan itu memberikan kita semua informasi esensial yang dibutuhkan calon pembeli? Informasi yang dibutuhkan oleh calon pembeli. Ya, tadi kan kita memilih iklan B yang paling menarik. Apakah dari penyajian iklan B tadi, yang tadi teksnya ringkas, gambarnya menarik, menurut kita tadi ya. Nah, apakah pembeli itu mendapatkan semua informasi yang mereka butuhkan berdasarkan iklan itu? Menurut kita ya. Ya, siapa kira-kira yang bisa jawab nih? Atau kita jangan lari-lari jauh ke pembeli, kita sendiri Kak. Kita sendiri ketika kita amati teks B tadi itu, saat kita lihat itu teks B, nah, apakah informasi yang kita butuhkan, informasi utama maksudnya, yang kita butuhkan itu ada dalam teks B itu atau tidak? Misalnya ada gambar kopi, tujuannya untuk apa ini? Pesannya itu apa? Apakah kita dapatkan pesan dari teks yang singkat itu, lalu dengan gambar yang disajikan itu, dapat atau tidak? Ya? Siapa yang bisa jawab? Ya? Dapat ya? Dapat informasinya. Nah, apa kira-kira informasinya di situ? Ini apa, Melan? Ya, jadi gambar biji kopi menunjukkan apa kira-kira? Iya, bukan lupa cetak. Siapa lagi? Siapa lagi? Nova mungkin atau Geris? Flora? Menurut Flora, kita dari teks yang disajikan itu tadi, kita bisa dapat informasi yang jelas tidak? Informasi yang jelas yang kita butuhkan. Anggaplah kita ini adalah calon pembeli toh, anggaplah kita calon pembeli. Bisa tidak? Nova, satu orang lagi sebelum kita masuk ke prinsip yang ketiga.
tersebut. Lalu yang berikut lagi, apa yang harus diseimbangkan antara gambar yang menarik, visual tadi, gambar yang menarik dengan kebutuhan informasi. Apa yang harus seimbang antara gambar dengan informasi yang dibutuhkan? Ya, gambar harus apa? Kaitannya dengan informasi yang harus seimbang itu kan? Karena dalam teks itu kan gambar, teksnya, kesesuaian antara gambar, teks dengan informasi harus seimbang. Melan? Iya, penyampaian tujuan. Siapa lagi? Ya, jadi maksudnya itu gambar yang disajikan di dalam teks iklan itu harus disesuaikan dengan tujuan iklan. Mau promosi apa ini iklan? Ya, apa yang mau dipromosikan dalam iklan ini? Gambarnya juga harus seperti itu, ya. Ya, jangan lain yang dipromosikan, lain yang ada muncul di dalam gambar. Itu maksudnya ya. Baik. Oke, jadi kita masuk ke prinsip yang ketiga. Masih ingat tidak prinsip pertama dan kedua tadi? Prinsip yang pertama tadi berkaitan dengan apa? Prinsip yang pertama tadi berkaitan dengan apa tadi? Ya? Teksnya. Yang kedua berkaitan dengan gambarnya. Yang ketiga ini ya, prinsip iklan yang ketiga, iklan yang efektif itu tadi di samping teks yang ringkas, jelas dan mudah diingat, lalu gambarnya harus menarik dan sesuai dengan isi iklan. Yang ketiga, iklan yang efektif itu ya harus memiliki keseimbangan antara visual yang menarik dengan informasi utama yang esensial. Harus ada keterkaitan antara gambar dengan informasi utama dari iklan itu. Mau iklan produk apa, tujuannya untuk apa, harus ada keterkaitan antara gambar itu dengan informasi. Bisa paham sampai di sini? Bisa. Jadi hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam sebuah iklan jika iklan itu digolongkan sebagai iklan yang efektif? Yang pertama, ya, jangan lupa masuk di gambar. Apa dulu? Teks dulu. Lalu yang berikut, gambarnya. Yang berikut, isi informasinya. Oke. Baik, tangan dulu buat semua. Baik, sekarang sudah ingat ya, ada 3 tadi prinsip iklan ya? Ya, bisa dipahami toh? Oke, untuk memperdalam pemahaman kita terkait 3 prinsip iklan efektif tadi, sekarang kita kerjakan kuis ya. Senang atau tidak nih? Baik, ya. Kuisnya, ya bagi yang bawa HP, ada tidak yang bawa HP? Ada ya? Ada tidak? Ada. Bawa HP? Berapa orang yang bawa HP? Berapa? 1, 2, 3. Megan bawa HP tidak? Tidak pulsa? Tidak apa-apa. Ya, baik. Yang ada bawa HP silakan buka di buku. Ya, link kuisnya kirim di situ. Sedangkan yang tidak punya HP, mari kita sama-sama lihat di layar ya. Ya, kita masih gunakan kuis pernyataan benar atau salah ya. Nah, ini cara kerjanya. Jika pernyataan itu benar, ya kita jawab benar ya. Tapi kalau pernyataan itu salah, menurut kita maka salah ya. Nah, ini mau menguji pemahaman kita terkait 3 prinsip iklan yang efektif tadi. Oke, tepuk semangat.
iklan yang efektif harus selalu membuat teks yang enak agar informasi tersampaikan lengkap. Informasi tersampaikan lengkap. Nah, pernyataan ini ya, ingat lagi ya 3 prinsip iklan tadi. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Salah. Yang jawab salah. Yang bilang benar angkat tangan. Benar ya. Oke, baik. Iklan yang efektif harus selalu memuat teks yang panjang agar informasi tersampaikan lengkap. Tadi yang jawab bilang salah itu kan banyak toh. Coba kita klik salah ya. Coba kita klik salah. Benar atau tidak? Ya. Jadi yang pernyataan itu tadi salah. Iklan yang efektif justru harus ringkas dan fokus. Ini berkaitan dengan prinsip yang keberapa tadi? Prinsip yang pertama. Dede, jadi teks dalam teks iklan itu teksnya jangan terlalu banyak, ya. Teksnya harus ringkas tapi jelas dan padat informasinya. Itu juga apa? Siapa ini? Tania dengan Econe. Nah, oke, sekarang kita masuk ke, bisa dimengerti Dede? Sudah? Oke, sekarang kita masuk ke kuis yang kedua ya. Ya, siapa yang mau baca ini pernyataan yang kedua nih? Angkat tangan dulu yang mau baca. Yang lain tidak bisa angkat tangan. Rizka, baca pernyataan yang kedua. Ya, siapa lagi? Ini apa guys? Dalam iklan komersial modern, visual atau gambar video berfungsi lebih kuat sebagai penarik perhatian dibandingkan teks. Komersial Rizka dalam iklan komersial modern visual yaitu berupa gambar dan video berfungsi lebih kuat sebagai penarik perhatian dibandingkan dengan teks. Pernyataan ini benar atau salah ini? Pernyataan benar. Siapa yang jawab benar? Nah ya, coba kita klik ya. Ya. Jadi benar, semua jawab benar tadi kan? Ya. Visual memiliki kekuatan yang lebih besar
audiens, ya, target pembacanya, bukan semua detail yang ada, ya, tidak perlu memasukkan semua yang berkaitan dengan produk. Nah, seperti tadi kan, nah, ya, teks iklan B tadi. Oke, jadi ya kesimpulannya bahwa kelengkapan informasi dalam iklan berarti menyampaikan informasi yang relevan, ya, yang ada keterkaitannya dengan produk yang diiklankan, lalu disesuaikan dengan kebutuhan pembacanya, ya. Oke, bisa mengerti ini untuk pernyataan yang ketiga? Bisa, Bu. Jadi tidak semua hal yang berkaitan dengan produk dimasukkan dalam iklan. Oke, tidak semua. Oke, yang berikut lagi kita masuk di pernyataan yang keempat. Coba lihat pernyataan yang keempat, siapa yang mau baca? Ini siapa ini? Tasya. Jika iklan A dan aspek diubah menjadi iklan B visual, maka aspek user, keinginan atau hasrat konsumen kemungkinan akan meningkat. Ya. User itu keinginan atau hasrat, ya, keinginan kemauan, ya. Ya. Coba baca lagi, Tania. Jika iklan A diubah menjadi iklan B, maka aspek desire, keinginan atau hasrat konsumen kemungkinan akan meningkat. Ya, jika iklan A, ya, yang banyak teks tadi diubah menjadi iklan B yang banyak visualnya atau gambarnya, maka aspek keinginan atau hasrat konsumen kemungkinan akan meningkat. Itu berarti jika iklan A tadi kan, masih ingat iklan A? Iklan A tadi kan banyak sekali teksnya, hampir penuh satu iklan itu. Nah, jika diubah menjadi iklan B yang hanya mengutamakan gambar, apakah dari iklan itu akan meningkat rasa keinginan atau hasrat dari konsumen atau tidak? Ya, konsumen tertarik atau tidak? Maksudnya pembeli itu bisa tertarik atau tidak jika A itu diubah bentuknya menjadi B yang notabene-nya teksnya itu bukan panjang seperti yang ada di A lagi, tapi ya cenderung banyak gambarnya, yang diutamakan gambarnya bukan teksnya lagi. Apakah ini meningkatkan daya tarik untuk pembeli atau konsumen atau tidak? Ya, Oke, berarti pernyataan ini benar? Benar. Memilih benar. Efrem, kau punya pendapat apa? Benar? Nah, kalau benar angkat tangan. Kamu? Salah menurut kau? Salah. Oke, sekarang perhatikan itu, jawaban yang benar tadi, oke. Kita klik benar, ya. Oke, benar, ya. Benar. Karena kan ini tadi posisinya berarti begini. Iklan A tadi kan banyak teksnya. Dengan ibu ngomong, tepuk semangat. Yang tadi bawahan silakan mengaktifkannya dan simpan kembali. Sebentar kalau kita ambil kembali, ya. Jangan sampai kita sudah tidak lagi fokus ke ini tapi fokus ke yang lain. Baik. Nah, pernyataan 4 tadi, kenapa pernyataan itu benar kita dengar di sini, ya? Ya, kenapa pernyataan itu benar? Nah, ini kan dia bilang jika iklan A yang tadi banyak teks itu diubah menjadi iklan B. Berarti iklan A tadi kan banyak sekali teksnya, diubah bentuknya menjadi iklan B yang artinya teksnya dibuat menjadi singkat dan gambarnya lebih menonjol. Nah, apakah ini bisa meningkatkan keinginan atau hasrat dari konsumen atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau hal itu bisa membuat
keinginan atau hasrat konsumen meningkat, maka pernyataan A itu benar, pernyataan itu yang keempat itu benar. Nah, ketika kita klik benar, memang jawaban kita benar. Berarti kita kembali ke prinsip yang pertama dengan yang kedua tadi, bahwa iklan yang efektif itu teksnya harus singkat, jelas, dan relevan. Lalu gambarnya juga harus menarik dan relevan dengan informasi yang disajikan. Begitu, Oke? Nah, sampai di sini bisa dipahami atau tidak? Bisa. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam kelompok masing-masing. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya, mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan? Mungkin ada hal yang belum dipahami? Ada tidak dari penjelasan Ibu terkait prinsip dari iklan yang efektif? Ada tidak? Ya? Oke, sekarang kalau begitu kita duduk secara berkelompok ya. Kelompoknya semuanya ada berapa orang ini? Ada 2 kelompok biru. Kita buat dalam 6 kelompok. Kita buat dalam 6 kelompok ya. Kelompok kamu. 1, 2, yang ketiga ini Dede jadi mulai singkat. Kamu 2 di rumah. Dede pindah ke sana. Ya baik. Ya, sekarang ya sudah ada LKPD dalam kelompok masing-masing ya. Ya. Silakan amati ya. Silakan amati 2 iklan saus tomat itu ya, iklan 1 dan iklan 2. Lalu diskusikan dalam kelompok masing-masing untuk mengisi LKPD. Setelah itu Ibu kasih waktu 15 menit. Setelah itu langsung masuk ke presentasi ya. Ya. Sebelum kita kerja, coba kita ice breaking dulu ya. Biar lebih semangat. Sudah ini.
Kelompok mana yang sudah? Sudah semua? Kelompok mana yang sudah satu? Ini sudah? Ini? Sudah juga? Sudah? Sudah semua ya? Oke baik. Nah, kalau kita sudah selesaikan semua, sudah KPD-nya, sekarang kita masuk di presentasi ya. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing dengan cara seperti ini. Ya, masing-masing LKPD yang sudah diisi tadi akan ditempel di kolom masing-masing yang ada di papan yang sudah disiapkan. Oke. Nah, kalau misalnya kita mulai dari kelompok 1, maka kelompok 1 akan maju dan menempelkan hasil pekerjaan dan LKPD-nya di situ di bagian kelompok 1, lanjut dengan presentasi. Setelah itu teman dari kelompok lain silakan memberikan tanggapan jika ada yang perlu ditanggapi. Oke? Sepakat tidak nih? Sepakat. Baik, kita mulai dari kelompok berapa? 1. Ya. Mulai dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 maju.
yang diberikan oleh Ibu. Kami menyimpulkan bahwa iklan yang iklan yang kedua karena baik gambar maupun teksnya sangat menarik, mulai dari teksnya yang lebih ringkas dan mudah dipahami, dan gambarnya yang menarik serta informasi yang diberikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian ibu dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Ya. Baik, silakan untuk kelompok 1 mungkin ada yang perlu ditanggapi? Ada tidak? Tidak ada? Tidak. Kita berikan tepuk wow untuk kelompok 1. Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Kelompok 1. Yang berikut kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Silakan kelompok 2 masuk. Oke, silakan kelompok 2 tempel di sini. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Terima kasih teman-teman pada diskusi kali ini. Menurut kami iklan yang efektif iklan kedua karena menarik minat bagi pembeli dan melihat gambar saus tomat yang hanya dari tomat asli dan bahan-bahan seperti pada nama saus tomat, yaitu saus tomat merica. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian ibu guru dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Dan kalau gitu kan Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, yang berikut lagi kelompok 3, silakan satu orang maju tempel, presentasinya dari situ, deh. Ya, silakan maju satu orang tempel. Ya, silakan kelompok 3. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kami, setelah kami yang lain dengar ya, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Menurut kami, setelah kami berdiskusi, menurut kami iklan yang paling efektif adalah iklan 2 karena iklannya mudah dimengerti dan mudah dipahami. Atas perhatian ibu guru dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi? Ada tidak? Ya, berikan tepuk wow untuk kelompok 3. Tepuk wow. Dikasih B, dikasih O, dikasih B. Wah. Yang berikut lagi kelompok 5, silakan maju.
Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baik teman-teman, menurut kami dari kedua iklan tadi kami memilih iklan yang kedua karena teks iklannya sedikit sederhana, mudah diingat dan juga kelengkapan informasinya sangat jelas. Itu saja presentasi hasil kerja kelompok kami atas perhatian ibu guru dan teman-teman kami ucapkan terima kasih. Oke. Untuk kelompok 4 yang itu kelompok 5. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Baik, menurut kami iklan yang paling efektif adalah iklan 2. Karena pada iklan 2 itu dijelaskan secara singkat dan gambarnya mudah dimengerti oleh para pembaca. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian teman-teman dan ibu guru kami ucapkan terima kasih. Baik, siapa yang mau memberikan tanggapan untuk kelompok 5? Silakan. Tidak ada? Ya, silakan ini apa? Patrick. Penjelasan informasi. Sebagaimana informasi yang pertama nama produk saus tomat, yang kedua keunggulan produk terbuat dari tomat asli dan khusus untuk keluarga. Sudah? Ada kami? Oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Masih ada? Ya, silakan kelompok 6. Oke, baik, silakan kelompok 6. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Menurut kami yang termasuk iklan efektif berada pada iklan 2 karena memiliki gambar yang menarik dan menghemat waktu. Demikian presentasi hasil kerja kami. Atas perhatian ibu guru dan teman-teman kami ucapkan terima kasih. Ya, mungkin ada yang memberikan tanggapan untuk kelompok 6? Ada tidak? Tidak ada, Ya, baik. Tepuk tangan dulu buat semua. Dari presentasi yang sudah disampaikan, lalu Ibu amati hasil dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5, juga kelompok 6. Semua memilih atau menentukan bahwa teks iklan 2 yang menjadi teks yang efektif kalau dibandingkan dengan iklan 1. Lalu alasan atau penjelasan juga mengapa iklan 2 itu menjadi iklan yang efektif itu sudah tertera dalam LKPD masing-masing dan sudah Ibu amati. Sehingga kesimpulan bahwa kamu sudah memahami seperti apa itu iklan
Ya, berdasarkan perbandingan dua iklan. Tadi kan kamu sudah menentukan bahwa iklan ini yang menjadi iklan efektif, iklan ini yang tidak efektif kalau dibandingkan dari dua iklan yang ada. Ya, nah kira-kira ya dari dua iklan itu kan sudah dibandingkan toh antara iklan 1, iklan 2 dan kamu sudah menentukan bahwa iklan 2 inilah yang menjadi iklan efektif. Maka selanjutnya buatkan satu prinsip umum tentang iklan yang efektif ya, berdasarkan perbandingan dua versi iklan saus tomat Marinca yang sudah kamu kerjakan tadi. Silakan tulis itu, Ibu bagikan sticky note ya untuk kelompok ganjil yang warna pink. Masing-masing ya, tuliskan satu prinsip. Silakan ditulis masing-masing ya, berdasarkan apa yang sudah kamu pahami, lalu tempelkan di bagian bawahnya. Sudah dapat semua? Ya, silakan tulis. Sudah ya? Oke. Bagi yang sudah silakan ditempelkan di kelompok masing-masing. Tulis dengan nama di bawah. Nama panggil. Silakan tempel komputer. Sudah Rizky? Silakan ditempel. Ayo lanjut.
audiens dan mudah diingat untuk meminimalisir waktu pemahaman. Lalu yang kedua, visualnya wajib menarik perhatian agar iklan menonjol, relevan dengan pesan dan target audiens, serta mampu menyampaikan emosi karena visual bertindak sebagai bahasa universal yang cepat dicerna. Lalu yang ketiga, efektivitas dicapai melalui keseimbangan di mana visual bertindak sebagai penarik perhatian kuat yang mendukung teks yang ringkas dan hanya memuat informasi utama yang esensial, tidak berlebihan. Jadi yang pertama itu bahwa teks iklan itu harus singkat, persuasif, dan relevan. Singkat, disajikan menggunakan teks yang singkat. Jadi hal-hal yang penting saja yang harus dimuat di dalam teks iklan. Ya. Nah, lalu yang berikut lagi persuasif. Penggunaan kata atau kalimat dalam teks iklan itu harus bersifat persuasif. Yang artinya penggunaan kalimatnya itu mampu menggugah ya minat dari pembaca untuk bisa memiliki barang yang diiklankan. Lalu yang berikut lagi relevan. Ya. Kata-kata yang digunakan harus sesuai dengan tujuan dari pembuatan iklan itu. Harus relevan dengan gambar yang disajikan juga. Lalu yang berikut, ya, iklan yang efektif itu mengutamakan gambar. Jadi lebih banyak atau didominasi oleh gambar yang menarik ketimbang penyajian kata-kata yang panjang. Oke? Dalam iklan yang efektif itu seperti itu. Lalu kejelasan informasinya. Walaupun menggunakan teks yang singkat, yang dengar itu tepuk 1, tepuk 2. Walaupun menggunakan teks yang singkat, tapi teks yang singkat atau kalimat yang singkat itu harus memuat informasi yang memang betul-betul dibutuhkan oleh calon pembeli atau dibutuhkan oleh audiens, ya. Jadi seperti itulah iklan efektif. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada pertanyaan? Nah, berkaitan dengan iklan yang efektif sudah bisa dipahami atau tidak? Sudah bisa dimengerti? Sudah. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada satu pertanyaan yang Ibu mau ajukan ke kalian. Ya, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan kalian atau tidak? Kamu senang tidak dengan pelajaran hari ini? Penyajian materinya bisa dipahami atau tidak? Silakan ditulis dalam silakan diungkapkan dalam sticky note, ya, hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran hari ini. Ya, kira-kira apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dipertahankan, silakan ditulis di sini. Oke. Harus jujur ya, tak ada perubahan ke depan.
September